Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Jadi saya bersama Istri Babao, Mas Dodi, dan juga istrinya Mas Dodi. Kami ke Museum Negara, guys. Di situ di belakang itu adalah Museum Negara Malaysia. Jadi pada hari ini kami ke Museum Negara, kemudian ke Masjid Negara, dan juga ke beberapa tempat yang menarik di sekitar sini. Jadi Mr. Babao, hari ini kita akan ke Museum Negara Malaysia. Di museum ini adalah sejarah-sejarah yang ada di negara Malaysia. Jadi macam mana keterujaan untuk datang ke sini itu? Apa perasaan Mr. Babao? Oke, terima kasih. Dan Mr. Babao sangat senang setelah tiba di Malaysia. Dan hari ini kita akan mengunjungi Museum Negara yang ada di Kuala Lumpur. Ya. Insya Allah kita menambah wawasan kita sampai di Malaysia. Kita jadi lebih tahu bagaimana tentang Malaysia dan sejarah tentang Malaysia ya. Iya. Iya, ini tempat yang sangat luar biasa dan memang harus dikunjungi oleh wisatawan. Iya. Oke, begitu. Jadi sebentar lagi kita akan masuk. Kita tunggu Bang Tengku. Ternyata mereka sudah sampai. Oke, mereka sudah sampai. Ini dia. Mereka sudah sampai. Ya, mereka sudah sampai. Bang Tengku, Bang Rusdi. Iya, Bang Tengku yang tengah. Salam sejahtera. Oh, hari ini kita baru sampai di Museum Negara. Nanti selamat menikmati suasana di Museum Negara nih ya. Oke. Jadi, ayo kita lanjut, kita nonton, kita tengok bagaimana situasi di sini. Jom. Oke, dengan Rusdi sekali juga ya, Rusdi akan membawa dorang bersama-sama ke Museum Negara Malaysia. Oke, jom guys, dekat Q Central. Di sini disediakan juga bus gratis, guys. Dia boleh naik di atasnya, guys tuh. Nanti kalau lepas dari museum ini bolehlah kami naik nih juga ya. Nih. Wow, mantap pasnya. Jadi untuk masuk ke Museum Negara ini kita boleh membeli tiketnya di sini. Ini Museum Negara, guys. Jadi kita akan beli tiketnya di depan situ. Jom. Oke, ini. Selamat datang pintu utama dan counter tiket. Ada di depan situ, guys. Oh, ini Abang Rusdi juga ada hadir bersama-sama dengan YouTubers Indonesia. Ini di sekitar Museum Negara. Ini bangunan di sekitarnya, ada sini Q Central itu bangunannya. Oke. Ini counter tiketnya. Oke, di sini masuk ke dalam, guys, untuk membeli tiketnya. Sebelum itu ini persekitaran di Museum Negara, guys. Tengok. Ini dia punya tempat. Itu tempat masuknya. Dan ini di kawasan sekitarnya. Kita lihat kawasan sekitarnya, guys. Ada bangunan CIMB, kemudian bangunan sebelah ini bangunan Q Central, dan juga ada bangunan lagi. Oke, ini tempat membeli tiketnya, guys, di sini. Kita tengok waktu operasinya Museum Negara pada Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 5 petang. Kantor terakhir pembelian tiket jam 4 petang, ditutup pada setiap hari Senin pertama setiap bulan. Oke, itu, guys. Jadi tempat membeli tiket ini di sini. Jom beli tiket dulu. Oke, Bang, makasih ya. Oke. Sini. Oke. Alright. Oke, alhamdulillah. Makasih. Mulai daripada E duluan. Ini E ya. Jadi ini pengenalan sejarah awalnya. Proses perkembangan Taman Malaysia punya kaitan yang amat rapat dengan pembentukan dan perubahan alam semula jadi. Inilah sejarahnya, guys, di sini. Ini sejarahnya daripada awal sampailah sini.
Oke, ini pembentukan muka bumi. Dia ada buat video ataupun penerangan di sini, guys. Ini di bagian unit E ya. E, dia ada E, B, C. Ah, ini E. Nah, ini yang tadi. Oke. Nah, ini peta Indonesia pun ada sini, guys, Nusantara. Oke, ini Malaya, Sabah, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera. Ini laut. Nah, ini. Oke, mantap. Ini bentuk muka bumi di Asia Tenggara, pentas Sunda dan Sahul. Ini penceritanya, guys, panjang. Jadi nanti kalian ulang nonton video ini ya, guys, kalau mau baca. Di sini ada kaidah stratigrafi, guys, dan juga prasejarah Malaysia. Daripada 5.000 tahun dahulu, 10.000 tahun dahulu, 15.000, 20.000, 25.000, 40.000, 75.000, 80.000, 100.000, 200.000, sampailah terjumpa ini. Mansuli Sabak, Kampung Temelong, Bukit Jawa, Lawin Perak. Wah, Sabak pun ada, Tingkayu itu, Tingkayu. Tapak-tapak prasejarahnya semua ada. Pulau Belambangan di Sabah ada. Nah, guys, ini apa ini? Kita tengok ini, guys. Ada tengkorak Komo dijumpai di Jawa. Dijumpai di Jawa sebagai manusia Jawa. Usianya dianggar kira-kira 500.000 tahun, guys. Yang ini penemuan tengkorak ini menandakan bukti pendataan kehadiran manusia kira-kira 40.000 tahun dahulu di Gua ini. Ini di Gua Cha, Kelantan. Ini tengkorak Homo sapien. Oh, yang ini tadi, guys, dari Jawa, guys. Wow. Kita pergi ke sini. Ini dia punya tulang nih, guys. Macam tulang tubuhnya, kan? Tuh. Wow, yang satu tadi itu yang dari Jawa tuh nah. Ini dari Gua Cha, ini tulangnya ini. Pengkebumian Gua Cha, Kelantan, Hulu Kelantan. Oke, ini antara sejarahnya. Nanti kalian baca sendiri, guys. Oke, ini antara batu-batu yang terlalu lama, 40.000 tahun, 100.000 yang ada di sini. Zaman Paleolitik, guys, punya batu. Oke, di sini ada Miss Dodi, Abang Rusdi. Tengok batunya, batu kapak, batu Neolitik. Di zaman Neolitik punya batu, guys. Ini. Oke, ini tapak-tapak Neolitik, guys. Dia macam apa, guys? Tembikar, kan? Tembikar tanah Gua Cha ini. Ini serpian tembikar Tapadong Sabah. Oh, di Sabah pun ada. Ini di Sarawak, di Gua Madai pun ada tuh, Gua Madai punya serpian tembikar Madai Sabah, guys. Di ini serpian tembikai Timbang Dayang Banggi Sabah. Sabah Sarawak ini banyak ya di museum nih. Nih serpian tembikai Beturong Sabah. Ini Bukit Tengkorak Sabah. Wah, maksudnya Sabah juga banyak tersenar ya, guys. Ini kita zoom sedikit. Tengok Timbang Dayang Banggi. Ini batunya. Kemudian ini serpian tembikar Madai Sabah. Nah, ini Sarawak.
Nah, ini tembikar zaman Neolitik, zaman batu akhir ini. Oke, ini zaman logam. Oke, kemudian sampailah ke zaman logam yang dikatakan bermula sekitar 3000 hingga 2500 tahun silam hingga awal Masehi. Ini guys, ini dikategorikan kepada zaman bangsa dan zaman besi berdasarkan bahan yang digunakan untuk kegiatan harian. Nah, ini guys. Ini zaman besi. Zaman besi dicirikan oleh penemuan artefak besi yang terdiri daripada kapak, beliung, sabit, pisau, dan mata lembingnya. Ini antara yang ada di sini. Dia macam batu-batu besi-besi yang biasa juga, tapi mungkin ini beribu tahun dahulu lah. Alat tulang mawas. Ini zaman logam. Tengok zaman logam. Oke, seterusnya megalit. Ini megalit. Megalit ini maksudnya warisan megalit di Indonesia terdiri pada amalan menggunakan bongkar batu-batu granit yang besar dalam bentuk menhir, dolmen, dan kubur batu kepingan, guys. Ini dia. Budaya mengalir tersebar di kawasan khusus di Sembilan, Melaka, Lembah Benam, Selangor, dan Perak, serta Sabah dan Sarawak juga. Oke, seterusnya batu bersurat. Kalau dalam sejarah proto, guys, zaman prasejarah berakhir dengan kemunculan zaman proto. Terdapat bukti arkeologi yang menunjukkan masyarakat ketika itu sedang punya rekod tertulis awal yang terlihat ini. Oke, seterusnya kita ke Kuala Selinsing, Perak. Ini antara terdapat andaian bahwa penduduk di sini menganut agama Hindu berikutan penemuan sebentuk cincin emas, guys, yang tertera dengan huruf Palava. Oh, ini ya, begitu bentuknya mungkin. Itu. Oke. Nah, kemudian perdagangan awal di Malaysia berlaku zaman Neolitik lagi dalam bentuk pertukaran barangan. Nah, inilah antara barangan-barangannya. Oke. Seterusnya kita ke sebelah sini, guys. Pengkebumian keranda kayu balak di Sabah ini. Sekitar 1000 tahun dahulu gua-gua di Sabah telah digunakan sebagai tempat pengkebumian keranda kayu balak, guys. Kerandanya daripada kayu balak. Keadaannya begini. Kalau daripada pengkebumian kubur batu kepingan, ini pula, guys, dia buat begini. Kubur batu kepingan merupakan amalan masyarakat pesisir pantai di Lembah Benam, Perak, terutama Sungkai, Cangkat Metri, dan Selim Ribu. Nah, begini pula keadaannya. Ini pengkebumian Dongson. Nah, ini Dongson ya. Gendang gangsa atau gendang Dongson dijumpai tertanam berpasangan dan menjadi satu misteri karena kebanyakannya ditulis secara tidak sengaja dan tidak punya data arkeologi. Oh, begini ya, ditutup ya. Oke, kita terus ke depan lagi. Ini Lembah Bujang Kedah. Ini keadaannya. Ini bahagian B di museum ini ya. Kita tengok dulu secara overall kawasannya. Begini keadaannya. Dari di kawasan ini semua. Oke, ini antara keris yang ada di sini, guys. Rencong ataupun sewar ataupun baladau. Nah, ini merupakan keris Jawa, guys. Keris Jawa ini berluk 5 di bagian mata bila dan berpamor beras
tumpah. Hulu jenis Jawa Tengah dan sarung bersalut emas menggunakan motif flora dan fauna tadi. Oh, ini rencong nih macam baru juga saya melihatnya. Sewar pun begitu, dan beladau pun begitu guys. Nah, di sini satu parang lading, yang kedua ini golok. Ini parang lading, yang ini guys parang lading ini, yang ini golok lah. Oke, kita tengok jenis yang ini pula. Ini adalah parang jengok. Ini parang jengok. Yang kedua ini parang bengkok. Wah, begitu ah. Yang ini kelewang pucuk berkait. Wih, tengok matanya guys, macam mana dia ada pucuk berkait. Itulah dinamakan belewang pucuk berkait ya. Kita pergi ke sini, sundang kah? Ini sundang yang wow, ini yang saya cari-cari juga selama ini guys. Kita tengok keadaannya, panjangnya. Ini panjang lagi dari saya nih guys. Oke, kita tengok cara. Nah guys, tengok macam mana besarnya itu. Tinggi lagi. Lebih kurang saya tinggi kami dengan keris nih. Tinggi lagi keris nih guys. Sundang. Jadi secara sundang ini cukup luas ya. Sundang adalah jenis keris yang punya bentuk. Kita tengok di depannya lah. Kita tengok di depannya. Yang penting saya sudah sampai di sini. Keris-keris yang saya cari sejarahnya ini. Nanti kita baca sejarahnya macam mana. Dan kerajaan Melayu di Borneo, Kerajaan Sulu, merupakan sebuah kerajaan Islam yang suatu ketika pernah menguasai Laut Sulu di Filipina Selatan. Kesultanan yang diasaskan Syarif Abu Bakar dan Sultan Syariful Hashim pada pertengahan kurun ke-15. Boleh baca sendiri guys di sini. Seperti ini. Oke guys, ini sebagian mata uang timah yang ada di sini. Berbentuk macam-macam bentuk lah, bentuk ekor, bentuk bidor, gampang kecil, bentuk bintang pun ada. Nah, oke, ini patung wayang kulit, yaitu koleksi patung-patung ataupun watak-watak dalam permainan wayang kulit, yaitu dalam sejenis hiburan yang sangat populer di negara ini suatu masa dahulu, khususnya di negeri Kelantan ya. Oke, rasanya di Indonesia pun lebih banyak sebenarnya wayang kulit ini. Ini antara peralatan santapan di Raja, tepak siri ada sini. Intisari kenapa Indonesia dan Malaysia itu selalu berantem. Ternyata mereka ini punya chemistry seperti kakak adik, ya kan? Kita hidup aja dengan kakak adik itu sering berantem kan. Tapi ketika hal kita berjumpa seperti ini, akrab kan? Akrab. Buktinya? Buktinya kayak gini kan. Jadi kalau di media sosial itu mungkin sebagian kecil itu bumbu-bumbu cinta kita sama rindu. Jadi arti di sini nenek-nenek moyang kita, ya kan, zaman-zaman dulu ini terikat semuanya Indonesia dan ya kan, lihat nih, Keris Istiadat, keris Bali, keris Bugis, keris di Raja Sulawesi. Masya Allah, semua ada di sini guys. Ternyata kita ini bersaudara betul guys. Iya. Dimana bila kita tengok kan sering berpapakan rupa-rupanya di sebaliknya kita dulu nih. Iya. Ini sejarah-sejarah Rupa-rupanya guys, inilah hikmahnya kami datang ke museum ini. Rupanya kami dapat menyaksikan sendiri bagaimana ada kaitannya Indonesia dengan Malaysia itu. Di sini pun tersimpannya keris Bugis, keris Bali, keris di Raja Sulawesi guys. Rupanya kita ini memang daripada leluhur kita. Wow, kita memang ada kaitan yang cukup rapat di antara Malaysia dan Indonesia guys. Wow, mantap lah. Oke guys, kita lihat sendiri di sini arah penyebaran Islam itu. Dia bermula daripada sini guys, daripada Melaka, kemudian dia turun ke Palembang, turun ke Brunei, ke Mindanao, dan juga selain dari Palembang dia pergi ke Batam, dan dia pergi ke Demak, pergi ke Banjarmasin, ke Makassar, dan seterusnya ke pulau-pulau yang ada di Indonesia guys. Ini sejarahnya. Diorama ini menunjukkan peristiwa pengislaman Raja Melaka oleh Syekh Abdul Aziz, seorang ulama
dari Jeddah bersama seorang pengiringnya. Peristiwa ini merupakan detik-detik permulaan kegemilangan Melaka sebagai sebuah pusat penyebaran agama Islam yang tersohor di Nusantara. Oh, begini guys dioramanya. Kita lihat ini guys. Ini kalian teka keris apa? Nah, oke, keris ini adalah keris Sulawesi. Sarung dan penunggu keris ini diterap dengan emas, ulu dan sampai daripada gading. Kemudian keris Palembang. Nah, ini guys menunjukkan kaitan itu sangat rapat ya. Keris Sulawesi dengan keris Palembang berada di Museum Negara Malaysia. Inilah hikmah-hikmah kita menelusuri sejarah-sejarah yang ada di Nusantara nih guys. Cukup besar maknanya antara Malaysia dan Indonesia. Oke, ini Balairong Sri untuk Sultan bertakhta di sini guys. Oh, ini. Oke guys, satu lagi sejarah yang ada di sini yaitu kalian pasti kenal ini. Semua apa ini? Ini adalah Borobudur guys, Candi Borobudur. Wow, kita tengok bagaimana sejarah Candi Borobudur ini ya. Kewujudan dan kegemilangan kerajaan Melayu awal telah meninggalkan bukti fisikal yang masih ada di sini, yaitu Candi Borobudur merupakan candi yang Buddha yang terkenal terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Pembinaannya dimulakan oleh Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra sekitar tahun 824 Masehinya. Oh, ada di sini guys replikanya. Ada di Museum Negara Malaysia, Masya Allah. Pertama kali saya ke sini guys, Candi Borobudur ini terdapat di dalam Museum Negara ini menunjukkan ukiran ini. Replika ukiran timbul yang menggambarkan Raja Sundahana dan Permaisuri Maya ini membayangkan penerimaan masyarakat silam terhadap institusi beraja yang menjadi tunggak dalam sebuah kerajaan Melayu Nusantara. Ini guys, Masya Allah. Oh, kaget saya melihat ada Candi Borobudur di Museum Negara ini. Walaupun Candi Borobudur ini terletaknya di Indonesia, dimasukkan juga dalam sejarah Malaysia untuk sama-sama kita mengenali Melayu Nusantara ini guys. Oke guys, saya baru keluar daripada Museum Negara. Jadi itu ada sedikit yang ada di dalam Museum Negara ini, punya sejarah-sejarah yang tersendiri. Dan apa yang saya paling suka guys, ia banyak terkait dengan Melayu Nusantara, sama ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Contoh saja tadi seperti keris-kerisnya, ada yang keris daripada Bali, keris Jawa, keris Sumatera dan macam-macam lagi guys. Ini menunjukkan bahwa kaitan kita di Nusantara ini di antara Malaysia dan Indonesia begitu unik sekali dan sangat erat sekali sebenarnya persaudaraan itu. Jadi tidak usah kita berantakan di luar karena kita mempunyai sejarah leluhur guys yang begitu erat, yang begitu sejarahnya tercatat di dalam Museum Negara ini. Saya pasti juga kemungkinan di Indonesia juga museum sejarahnya juga ada menceritakan terkait dengan sejarah-sejarah Nusantara ini, bagaimana ianya terbentuk dan bagaimana hubungan leluhur kita itu daripada satu kesatuan yang asal usulnya itu sama guys. Oke, sampai di situ saja penelusuran kita di dalam Museum Negara Malaysia. Sampai berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.